Menurut Stoikisme, perasaan bahagia dan puas dengan hidup dapat dicapai melalui beberapa prinsip utama yang menjadi fondasi dari filosofi ini. Filosofi Stoikisme menawarkan perspektif yang berbeda tentang bagaimana mencapai kebahagiaan, yang tidak didasarkan pada pencapaian materi atau kondisi eksternal, tetapi pada cara kita mengelola pikiran dan tindakan kita. Ini adalah pandangan yang mendalam dan transformatif, yang menekankan bahwa kendali atas kebahagiaan ada dalam diri kita sendiri, bukan di luar diri kita. Prinsip-prinsip Stoikisme menekankan pada penerimaan dan pemahaman terhadap alam semesta, serta pentingnya kebajikan dalam menjalani kehidupan. Dengan mempraktikkan prinsip-prinsip ini, kita dapat menemukan ketenangan batin dan rasa puas yang sejati, bahkan di tengah tantangan dan perubahan yang tak terelakkan dalam hidup. Stoikisme mengajarkan bahwa melalui pengendalian diri, refleksi mendalam, dan penerimaan terhadap apa yang tidak bisa kita ubah, kita dapat mencapai kondisi mental yang stabil dan bahagia. Seiring waktu, filosofi ini telah terbukti relevan dalam berbagai konteks, dari kehidupan sehari-hari hingga krisis pribadi. Dengan memahami dan mengadopsi prinsip-prinsip Stoikisme, kita dapat belajar untuk menghadapi hidup dengan lebih bijaksana dan penuh kesadaran, mencapai kebahagiaan yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Inilah yang menjadikan Stoikisme sebagai pendekatan yang menarik dan relevan dalam mencari makna kebahagiaan dan kepuasan hidup di dunia modern. 1. Penerimaan nasib amor fati. Dalam filosofi Stoikisme, penerimaan nasib atau amor fati adalah salah satu prinsip yang paling fundamental dan transformasional. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidup dengan lapang dada dan hati yang terbuka. Amor fati, yang secara harfiah berarti cinta pada takdir, mengajak kita untuk tidak hanya menerima, tetapi juga mencintai segala peristiwa yang menimpa kita, baik itu yang kita anggap baik maupun buruk. Konsep ini mengajarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencana alam semesta yang lebih besar, yang berada di luar kendali kita. Dalam pandangan Stoik, alam semesta beroperasi dengan rasionalitas dan tatanan yang sempurna, meskipun seringkali kita tidak dapat memahami atau melihat keseluruhan gambaran dari perspektif kita yang terbatas. Oleh karena itu, menerima takdir adalah langkah pertama menuju kebijaksanaan dan kebahagiaan sejati. Dengan mengadopsi sikap amor fati, kita belajar untuk menghadapi hidup tanpa perlawanan atau penyesalan. Ketika kita menerima apa yang terjadi tanpa berusaha melawan atau mengubah apa yang tidak bisa diubah, kita membebaskan diri dari penderitaan yang timbul dari perlawanan dan ketidakpuasan. Misalnya, ketika menghadapi kesulitan atau tragedi, bukannya meratapi nasib, kita dapat melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan memperkuat karakter kita. Penerimaan ini bukan berarti kita pasrah atau menyerah pada nasib, melainkan kita menerima kenyataan dengan sikap proaktif dan positif. Kita berusaha untuk melihat setiap peristiwa sebagai bagian dari perjalanan kita menuju kebajikan dan kebijaksanaan. Dengan demikian, penerimaan nasib tidak hanya memberikan kita ketenangan batin, tetapi juga membantu kita menemukan kebahagiaan yang lebih mendalam dan bertahan lama. Melalui amor fati, kita dapat mengembangkan rasa syukur atas segala pengalaman, menyadari bahwa setiap momen, baik suka maupun duka, memiliki nilai dan tujuan dalam pembentukan diri kita. Kita belajar untuk melihat hidup dari perspektif yang lebih luas, mengurangi kelekatan pada hasil, dan lebih fokus pada proses dan perjalanan. Dengan menerima nasib dengan penuh cinta, kita membuka pintu menuju kebahagiaan sejati, yang tidak tergoyahkan oleh perubahan dan tantangan hidup. 2. Pemahaman kontrol. Salah satu prinsip utama dalam Stoikisme adalah pemahaman yang jelas tentang apa yang berada di dalam kendali kita dan apa yang berada di luar kendali kita. Prinsip ini, yang diajarkan oleh para filsuf Stoik seperti Epictetus dan Marcus Aurelius, merupakan landasan penting dalam mencapai kebahagiaan dan ketenangan batin. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Hal-hal ini meliputi sikap, tindakan, dan reaksi kita terhadap berbagai peristiwa. Dengan mengarahkan perhatian dan energi kita pada aspek-aspek ini,
kita dapat membangun kehidupan yang lebih harmonis dan penuh makna. Misalnya, kita dapat mengendalikan bagaimana kita merespons kritik, bagaimana kita menjalani rutinitas harian, dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Dengan mengendalikan reaksi kita juga mengendalikan emosi dan pikiran kita, menciptakan lingkungan batin yang lebih damai dan seimbang. Sebaliknya, Stoikisme mengajarkan kita untuk melepaskan kekhawatiran terhadap hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ini termasuk pendapat orang lain, peristiwa alam, dan berbagai keadaan eksternal lainnya. Misalnya, kita tidak bisa mengendalikan cuaca, keputusan politik, atau tindakan orang lain. Dengan menerima bahwa kita tidak memiliki kendali atas hal-hal ini, kita membebaskan diri dari stres dan kecemasan yang seringkali tidak perlu. Hal ini tidak berarti kita tidak peduli atau tidak berusaha mempengaruhi dunia di sekitar kita, tetapi kita melakukannya tanpa melekatkan kebahagiaan kita pada hasil akhir yang tidak sepenuhnya berada di tangan kita. Pemahaman kontrol ini juga membantu kita untuk tidak terguncang oleh perubahan dan ketidakpastian yang merupakan bagian alami dari kehidupan. Dengan memahami dan menerima batasan-batasan kendali kita dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan penuh penerimaan. Kita tidak lagi terjebak dalam usaha yang sia-sia untuk mengubah hal-hal yang tidak bisa diubah, dan sebaliknya, kita bisa fokus pada pengembangan diri dan kontribusi positif yang bisa kita berikan. Menginternalisasi prinsip ini membutuhkan latihan dan refleksi yang konsisten. Stoik sering menggunakan teknik-teknik seperti meditasi dan penulisan jurnal untuk merenungkan apa yang bisa dan tidak bisa mereka kendalikan. Dengan demikian, mereka terus mengasah kemampuan mereka untuk memfokuskan energi pada hal-hal yang berada dalam kendali mereka dan melepaskan kekhawatiran yang sia-sia. Secara keseluruhan, pemahaman kontrol adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan yang stabil dan tahan lama. Dengan membedakan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak, kita dapat mengarahkan hidup kita dengan lebih bijaksana dan tenang, menemukan kebahagiaan yang tidak tergantung pada kondisi eksternal, melainkan berasal dari dalam diri kita sendiri. 3. Kebajikan sebagai jalan hidup. Dalam filosofi Stoikisme, kebahagiaan sejati atau eudaimonia, yang berarti hidup yang baik dan bermakna, hanya dapat dicapai melalui praktik kebajikan. Para Stoik meyakini bahwa kebajikan adalah satu-satunya hal yang benar-benar baik dan merupakan dasar dari kehidupan yang bermakna dan bahagia. Kebajikan, dalam pandangan Stoik, terdiri dari 4 nilai utama: hikmat, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Hikmat adalah kemampuan untuk melihat dan memahami dunia dengan jelas, membuat keputusan berdasarkan pengetahuan yang benar, dan bertindak dengan bijaksana. Ini melibatkan penilaian yang tepat tentang apa yang benar dan baik, serta kemampuan untuk mengenali dan menghindari kesalahan. Hikmat memungkinkan kita untuk memahami apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak, serta bagaimana bertindak sesuai dengan pengetahuan ini. Dengan hidup bijaksana, kita dapat menghadapi tantangan hidup dengan pandangan yang jernih dan solusi yang efektif. Keberanian adalah kemampuan untuk menghadapi ketakutan, kesulitan, dan penderitaan dengan keteguhan hati dan ketenangan batin. Keberanian bukan hanya tentang menghadapi bahaya fisik, tetapi juga tentang memiliki kekuatan moral untuk melakukan apa yang benar, bahkan ketika itu sulit atau tidak populer. Para Stoik mengajarkan bahwa keberanian diperlukan untuk tetap setia pada prinsip-prinsip kebajikan, terutama ketika menghadapi tekanan atau godaan untuk berbuat sebaliknya. Keadilan adalah kebajikan yang melibatkan perlakuan yang adil dan benar terhadap orang lain. Ini mencakup rasa hormat terhadap hak-hak orang lain, integritas, dan tanggung jawab sosial. Para Stoik percaya bahwa hidup dalam harmoni dengan orang lain dan memperlakukan mereka dengan adil adalah bagian integral dari kebahagiaan sejati. Keadilan juga berarti bertindak dengan cara yang mempromosikan kebaikan bersama dan kesejahteraan masyarakat. Pengendalian diri adalah kemampuan untuk mengatur emosi, hasrat, dan tindakan kita sendiri. Ini berarti memiliki disiplin untuk menahan diri dari godaan dan dorongan yang merugikan, serta kemampuan untuk tetap tenang dan terkendali dalam situasi yang menantang.
Pengendalian diri memungkinkan kita untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kebajikan, menghindari perilaku yang merusak, dan memelihara keseimbangan emosional. Dengan menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai kebajikan ini, para Stoik percaya bahwa kita dapat mencapai daimonia. Daimonia tidak hanya berarti kebahagiaan dalam arti perasaan senang, tetapi juga mencakup kepuasan yang mendalam dan kebermaknaan hidup. Ini adalah keadaan di mana kita hidup dalam keselarasan dengan diri kita sendiri, orang lain, dan alam semesta. Dalam kondisi ini, kita merasa puas dan damai, tidak terguncang oleh peristiwa eksternal karena kita tahu bahwa kita hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar dan baik. Filosofi Stoikisme mengajarkan bahwa mengejar kebajikan adalah jalan menuju kebahagiaan sejati. Dengan mengintegrasikan hikmat, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri ke dalam hidup kita sehari-hari, kita dapat membangun karakter yang kuat dan kehidupan yang bermakna. Ini adalah jalan hidup yang penuh tantangan, tetapi juga yang paling memuaskan dan membebaskan, membawa kita kepada kebahagiaan yang abadi dan autentik. 4. Latihan mental. Untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan batin, para Stoik mengandalkan berbagai latihan mental yang dirancang untuk membantu mereka mengatasi stres dan ketakutan. Latihan-latihan ini memainkan peran penting dalam membangun ketahanan emosional dan mental, memungkinkan seseorang untuk tetap tenang dan terkendali bahkan dalam situasi yang paling menantang. Salah satu latihan mental yang paling dikenal dalam Stoikisme adalah praemeditatio malorum, atau prameditas terhadap hal-hal buruk. Praemeditatio malorum melibatkan praktik membayangkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi dalam hidup kita. Ini mungkin terdengar pesimis pada awalnya, tetapi tujuannya adalah untuk mempersiapkan diri secara emosional dan mental terhadap kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Dengan membayangkan skenario terburuk, kita dapat mengurangi dampak kejutan dan kekecewaan jika hal-hal buruk tersebut benar-benar terjadi. Misalnya, seseorang mungkin membayangkan kehilangan pekerjaan, mengalami kegagalan dalam proyek penting, atau menghadapi kehilangan orang yang dicintai. Melalui proses ini, kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kenyataan dengan lebih kuat dan stabil. Saat kita membayangkan kemungkinan-kemungkinan buruk, kita juga dapat merencanakan cara untuk mengatasi dan menanggapi situasi-situasi tersebut. Ini memberi kita rasa kontrol yang lebih besar atas reaksi kita, mengurangi ketakutan dan kecemasan yang seringkali timbul dari ketidakpastian dan ketidaksiapan. Latihan ini juga mengajarkan kita untuk menerima bahwa hal-hal buruk adalah bagian dari kehidupan yang tak terelakkan. Dengan menerima kemungkinan ini secara mental, kita menjadi lebih siap untuk menghadapinya dengan keberanian dan ketenangan. Selain itu, praemeditatio malorum membantu kita menghargai dan mensyukuri apa yang kita miliki saat ini. Ketika kita membayangkan kehilangan sesuatu yang berharga, kita menjadi lebih sadar akan nilainya dan cenderung lebih menghargai dan menjaga apa yang kita miliki. Selain praemeditatio malorum, para Stoik juga menggunakan berbagai latihan mental lainnya untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan batin. Misalnya, meditasi tentang kematian memento mori mengingatkan kita bahwa hidup ini sementara dan mendorong kita untuk hidup dengan penuh makna dan kebajikan setiap hari. Refleksi harian, di mana seseorang meninjau tindakan dan pikiran mereka setiap hari, membantu memperbaiki kesalahan dan memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai Stoik. Latihan-latihan ini tidak hanya membantu dalam menghadapi situasi sulit, tetapi juga membangun karakter yang kuat dan bijaksana. Dengan rutin melakukan latihan mental ini, kita mengembangkan ketahanan yang lebih besar terhadap stres dan ketakutan, serta kemampuan untuk tetap tenang dan fokus dalam berbagai keadaan. Ketenangan batin yang dicapai melalui latihan-latihan ini memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan dengan lebih penuh dan mencapai kebahagiaan yang stabil dan tahan lama. Melalui latihan mental seperti praemeditatio malorum, Stoikisme memberikan alat praktis yang bisa kita gunakan untuk mengatasi tantangan hidup dengan lebih baik. Ini adalah pendekatan proaktif untuk kebahagiaan dan ketenangan batin, yang menekankan pentingnya persiapan mental dan penerimaan realitas hidup. Dengan mengintegrasikan latihan-latihan ini ke dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk kebahagiaan sejati dan ketenangan batin.
5. Menjaga perspektif. Stoikisme mengajarkan bahwa menjaga perspektif yang benar adalah kunci untuk mencapai kedamaian batin dan kebahagiaan sejati. Prinsip ini menekankan pentingnya melihat gambaran besar dalam hidup dan memahami posisi kita dalam konteks yang lebih luas. Dengan menyadari bahwa hidup adalah sementara dan kita hanyalah bagian kecil dari alam semesta yang luas, kita dapat mengurangi kelekatan kita pada hal-hal duniawi dan menemukan kedamaian dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Para Stoik percaya bahwa banyak penderitaan dan ketidakpuasan berasal dari pandangan yang sempit dan terfokus pada diri sendiri. Ketika kita terlalu terikat pada keinginan, kekhawatiran, dan ambisi pribadi, kita cenderung kehilangan perspektif tentang apa yang benar-benar penting. Stoikisme mengajarkan kita untuk melangkah mundur dan melihat hidup dari sudut pandang yang lebih luas, di mana kita dapat menghargai keindahan dan kompleksitas alam semesta. Dengan memahami bahwa hidup adalah sementara, kita diingatkan untuk tidak terlalu melekat pada hal-hal yang bersifat sementara seperti harta benda, status, atau penampilan. Kesadaran akan kefanaan hidup mendorong kita untuk lebih menghargai momen-momen yang kita miliki dan untuk fokus pada hal-hal yang lebih abadi dan bermakna, seperti hubungan dengan orang lain, kebajikan, dan kontribusi positif kepada dunia. Melihat diri kita sebagai bagian kecil dari alam semesta yang luas juga membantu kita mengembangkan rasa rendah hati dan kesederhanaan. Kita menyadari bahwa banyak hal berada di luar kendali kita dan bahwa kita hanyalah satu dari miliaran makhluk yang hidup di bumi. Kesadaran ini mengurangi ego dan membantu kita untuk menerima keadaan. Dengan lebih lapang dada, kita belajar untuk tidak terlalu terpengaruh oleh pujian atau kritik, karena kita memahami bahwa pandangan orang lain hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan realitas. Selain itu, menjaga perspektif membantu kita untuk mengatasi kesulitan dan tantangan hidup dengan lebih baik. Ketika kita menghadapi masalah, melihatnya dalam konteks yang lebih besar dapat mengurangi dampaknya terhadap kita. Misalnya, sebuah kegagalan mungkin tampak menghancurkan pada saat itu, tetapi ketika dilihat dalam kerangka waktu hidup kita yang panjang atau bahkan dalam skala kosmik, kita menyadari bahwa itu hanyalah bagian kecil dari perjalanan kita. Perspektif ini memungkinkan kita untuk bangkit kembali dengan lebih cepat dan tetap fokus pada tujuan jangka panjang kita. Stoikisme juga mendorong kita untuk merenungkan tempat kita di alam semesta melalui latihan-latihan seperti meditasi kosmik, di mana kita membayangkan diri kita sebagai bagian dari seluruh alam semesta. Latihan ini membantu kita merasakan keterhubungan dengan segala sesuatu dan mengembangkan rasa hormat yang mendalam terhadap alam dan kehidupan itu sendiri. Dengan demikian, kita menjadi lebih sadar akan tanggung jawab kita untuk hidup dengan kebajikan dan harmoni. Dengan menjaga perspektif yang luas dan bijaksana, kita dapat menemukan kedamaian dan kepuasan yang lebih dalam dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak lagi terbebani oleh keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi atau ketakutan akan kehilangan, melainkan hidup dengan penuh kesadaran dan apresiasi. Perspektif stoik ini mengajarkan kita untuk melihat setiap hari sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berbuat baik, menghargai setiap momen, dan menjalani hidup dengan kebijaksanaan dan integritas. Melalui prinsip-prinsip ini, Stoikisme menawarkan sebuah jalan yang kokoh dan berdaya guna untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup yang tidak tergantung pada kondisi eksternal. Filosofi ini memberikan pandangan yang mendalam bahwa kebahagiaan sejati bukanlah hasil dari pencapaian materi atau keadaan eksternal yang sempurna, melainkan sesuatu yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Ini berakar pada cara kita memandang dunia dan bagaimana kita mengendalikan pikiran serta tindakan kita. Stoikisme menekankan bahwa kita memiliki kendali penuh atas sikap dan reaksi kita terhadap peristiwa yang terjadi di luar diri kita. Ini berarti bahwa meskipun kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di sekitar kita, kita bisa memilih bagaimana menanggapinya. Dengan memfokuskan perhatian kita pada aspek-aspek yang berada di dalam kendali kita, seperti pandangan, keputusan, dan perilaku kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk kebahagiaan sejati. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa dengan mengendalikan pikiran kita dapat mengarahkan hidup kita menuju kedamaian dan kepuasan. Pikiran kita adalah alat yang kuat,
melalui pemikiran yang bijaksana dan refleksi, kita dapat mengembangkan kebiasaan mental yang positif dan bermanfaat. Ini termasuk melihat tantangan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh, serta memahami bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, memiliki nilai dan dapat memberikan pelajaran penting. Dengan mengadopsi pendekatan stoik, kita belajar untuk menerima kenyataan sebagaimana adanya, tanpa perlawanan yang tidak perlu. Penerimaan ini bukan berarti pasrah atau menyerah, tetapi lebih pada pemahaman bahwa kita bisa memilih bagaimana merespons setiap situasi dengan cara yang paling konstruktif dan bijaksana. Ini menciptakan rasa damai yang mendalam, karena kita tidak lagi terombang-ambing oleh emosi negatif yang muncul dari harapan dan keinginan yang tidak realistis. Pendekatan stoik juga mendorong kita untuk menjalani hidup dengan kebajikan, yang meliputi hikmat, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Dengan hidup sesuai dengan nilai-nilai ini, kita tidak hanya mencapai kebahagiaan pribadi tetapi juga berkontribusi pada kebaikan bersama. Kebahagiaan yang dicapai melalui kebajikan ini lebih tahan lama dan mendalam karena berakar pada sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Filosofi ini juga mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati adalah kondisi yang dapat dipelihara bahkan di tengah tantangan dan kesulitan hidup. Dengan melihat setiap rintangan sebagai kesempatan untuk menguatkan karakter dan memperdalam pemahaman kita mengembangkan ketahanan dan kemampuan untuk tetap bahagia meskipun keadaan eksternal tidak mendukung. Ini adalah kebahagiaan yang tidak tergantung pada fluktuasi dunia luar, tetapi berasal dari stabilitas dan kedalaman batin. Dengan demikian, Stoikisme menawarkan panduan praktis dan filosofis untuk mencapai kebahagiaan yang berkelanjutan. Melalui pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri dan dunia, serta melalui penerapan prinsip-prinsip kebajikan dan pengendalian diri, kita dapat menemukan kebahagiaan yang tidak hanya bertahan lama tetapi juga membawa kedamaian dan kepuasan yang sejati. Ini adalah jalan menuju kebahagiaan yang tidak terpengaruh oleh badai kehidupan, melainkan berakar kuat dalam ketenangan dan kebijaksanaan batin kita.